Guru penggerak jiwa pendidikan, menyinari masa depan dengan cinta dan kasih. Ki Hajar Dewantara, pandu langkah kami. Cahaya ilmu terangi dunia. Di setiap senyum siswa ada impian bercerita. Selamat pagi Pak Lilin. Selamat pagi Bu Cucu. Tumben nih. Gimana perasaan hari ini Pak Lilin? Apakah sehat? Gimana? Sebenarnya agak kurang baik Bu ya. Oh, Nah di sini saya juga pengen bercerita sedikit sama Ibu terkait iya. masalah saya. Siap. Iya. Memangnya saya senang sih hari ini bisa ketemu Pak Lilin juga ya. Tujuan Bapak tuh apa sih sebenarnya Pak? Nah tujuan saya sebenarnya ingin menyampaikan masalah saya, barangkali nanti dari Bu Cucu, dari percakapan kita ada solusinya gitu. Jadi masalah saya itu ada pada murid saya yang ketika saya tinggalkan karena tugas tambahan, mereka merasa seperti bosan untuk belajar sendiri karena tidak ada guru pendampingnya Bu, seperti itu Bu. Jadi anak-anak kurang antusias dalam belajarnya. Oh, betul. Itu sangat luar biasa ya Bapak mempercayakan berbagi masalah dengan saya gitu. Bagaimana supaya Bapak merasa nyaman karena selama ini Bapak ternyata merasa tidak puas ketika Bapak memberikan tugas ke anak-anak pada saat Bapak tidak ada ya. Memang tujuan yang sangat baik dibicarakan dengan teman ataupun rekan sejawat ya. Emang apa sih yang membuat Bapak merasa tidak puas pada saat memberikan tugas itu, Pak? Iya, jadi yang pertama itu kayak minat belajarnya siswa itu tidak seperti saat saya hadir langsung di kelas Bu. Oh iya. Itu karena mungkin apa yang menjadi pekerjaan mereka tidak mereka pahami dengan baik, sehingga mereka merasa kebingungan dan akhirnya malah ya tidak mengerjakan. Ada yang tidak mengerjakan tugas, ada yang malah bermain dengan temannya. Betul. Atau dengan aktivitas lainnya. Ya, betul sekali ya. Memang memahami perasaan siswa itu sangat penting ya, Pak. Bagaimana ketika Bapak harus pergi gitu. Memangnya biasanya Bapak memberikan tugas itu seperti apa pada saat meninggalkan kelas itu? Saya biasanya jika ada buku paket yang di situ ada soal atau latihannya, saya meminta mengerjakan di halaman sekian-sekian seperti itu. Kadang saya juga memberikan tugas tambahan, maksudnya tugas yang saya buat sendiri dari LKPD, yang saya buat lalu saya berikan kepada murid-murid seperti itu Bu. Ya, saya mengerti apa rencana aksi yang akan Bapak buat untuk membuat supaya siswa merasa lebih terlibat dalam pembelajaran ketika memang sosok seorang guru yang harusnya ada di samping mereka itu tidak ada ya. Kira-kira rencana yang lainnya, rencana aksi dari Bapak itu seperti apa tadi? Tadi yang selama ini masih saya lakukan seperti itu Bu, hanya memberikan tugas sehingga anak tuh jadi kurang paham. Mungkin nanti solusinya ke depan, mungkin saya sebelum meninggalkan itu kayak harus masuk sebentar, walaupun sebentar saya harus memberikan kayak penguatan seperti itu Bu ya, mungkin ya. Boleh, itu ide yang bagus ya, memberikan penguatan terlebih dahulu, kemudian memberikan penjelasan ataupun juga cara nanti mengerjakan tugas itu sangat bagus ya. Jadi sehingga memberikan rasa aman, rasa nyaman terhadap siswanya juga ya. Nah,
bagaimana jika Bapak menyiapkan sesi singkat apa namanya ketika mendiskusikan tugas yang mereka kerjakan itu, bagaimana caranya itu? Ya, saya hadir di kelas mungkin beberapa menit sebelum saya pergi atau menjalankan tugas, saya menjelaskan terlebih dahulu, menanyakan ke mereka apakah materi atau tugas, instruksi tugas yang saya berikan itu sudah dipahami baik atau belum, seperti itu. Mungkin dari situ saya akan ketemu permasalahan yang sebenarnya dirasakan oleh siswa, seperti itu. Jika memang ada pemahaman yang belum dipahami atau didapatkan dari siswa, mungkin akan saya memberikan penguatan lagi supaya lebih kuat dan mereka lebih percaya diri dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Oke, luar biasa sekali ya, tanggung jawab dari seorang Pak Lilin ya, itu adalah sikap hal yang bertanggung jawab ya, dimana Bapak harus meninggalkan kelas sementara ada kewajiban di sisi lain Bapak juga harus mengisi kelas gitu ya. Itu komitmen yang baik Pak. Mari mungkin kita akan menjadwalkan pertemuan berikutnya untuk mengevaluasi bagaimana rencana yang Bapak akan buat tadi itu, apakah siswa merespon dengan baik gitu. Gimana Pak Lilin? Apakah nanti kita akan memfollow up lagi atau gimana? Iya, mungkin saya akan coba terlebih dahulu Bu ya. Nanti ketika saya akan sebelum meninggalkan tugas, saya akan coba yang saya utarakan tadi ke Bu Cucu. Kemudian saya lihat dari pantauan dari mungkin rekan guru saya, bagaimana kondisi siswa ketika saya tinggalkan, seperti itu. Apakah masih dalam keadaan atau kondisi yang sama seperti sebelum saya rencanakan tersebut, atau sudah ada perubahan. Mungkin kalau sudah ada perubahan, mungkin ya itu mungkin yang dibutuhkan. Tapi kalau mungkin belum ada perubahan, nanti kita bisa sharing lebih lanjut kali Bu ya. Siap Pak Lilin. Itu ya, mudah-mudahan apa yang Pak Lilin rencanakan ke depannya juga bisa berjalan dengan baik sehingga bisa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar meskipun tidak ada gurunya. Bagaimana Pak Lilin? Sudah cukup kah? Iya, sudah cukup Bu. Jadi saya sekarang sudah merasa lega, sudah menemukan sedikit solusi walaupun belum saya coba. Mudah-mudahan solusi yang ditemukan dari diskusi kita ini bisa membawa perubahan yang lebih baik. Amin. Baik, terima kasih Pak Lilin. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Cucu, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga Pak Lilin. Ini ada apa Ibu? Sepertinya saya lihat ada sesuatu yang mengganggu dari raut wajah Ibu. Bisa diceritakan Ibu mungkin apa yang bisa dibantu? Iya, mohon maaf Pak Lilin, sebetulnya ya saya jadi mengganggu waktunya Pak Lilin. Begini Pak, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi dan saya pikir Pak Lilin bisa membantu mencarikan solusi pemecahan dari masalah yang sekarang sedang saya hadapi. Iya, sebelum kita lanjut Ibu ya, kira-kira kita butuh waktu berapa lama ini untuk sesi kita hari ini? Iya. Cukup 10 menit, 15 menit? Ya, mungkin kurang dari 15 menit lah, sebentar saja. Iya. Gimana Pak Lilin? Iya, baik Bisa? Ibu. Iya, siap Ibu. Dengan senang hati Ibu ya. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu, dan kira-kira setelah diskusi ini yang Ibu harapkan itu apa? Jadi begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi pemecahan dari masalah yang saya hadapi dan saya harap sih setelah diskusi dengan Bapak, saya mampu untuk meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas. Ibu coba bisa lebih diceritakan lebih dalam lagi, lebih semangat seperti apa yang Ibu mau dari siswa-siswanya? Iya, jadi begini Pak, akhir-akhir ini
di kelas saya itu ada beberapa siswa yang malas untuk mengerjakan tugas ya. Jadi hampir dari 30 anak itu ada 4 sampai 8 anak yang memang suka terlambat mengumpulkan tugas. Jadi tidak tepat waktu ya. Padahal saya sudah melakukan refleksi ke anak-anak bagaimana atau apa materi yang belum dipahami. Namun ya begitu, setelah evaluasi hanya beberapa anak yang aktif mengerjakan dan kemudian sisanya ya pasif, dan ujung-ujungnya mereka hanya menunggu untuk ditugaskan sebagai PR gitu Pak. Eh, Seperti itu. Jadi ada beberapa siswa yang telat dalam mengumpulkan tugas. Sebenarnya di sini Ibu sudah bagus sekali, Bu ya. Ibu sudah memberikan refleksi, sudah menanyakan pemahaman kepada siswa apakah sudah paham atau belum. Ini Bu Cucu, sebelumnya saya pengen bertanya, untuk kasus ini keterlambatan dalam pengumpulan tugas ini terjadi di mata pelajaran Ibu aja atau semua mata pelajaran yang lain, Bu? Sebenarnya kalau yang lebih parah ini ya hanya di mata pelajaran bahasa Indonesia saja sih Pak. Oh, hanya bahasa Indonesia. Iya. Kira-kira kenapa ya Bu ya bisa begitu Bu ya? Jadi pada pelajaran bahasa Indonesia itu anak-anak kurang antusias gitu, sehingga anak-anak itu ujung-ujungnya pasif, dan ya malah ada beberapa yang asik bermain sendiri, ngobrol seperti itu Pak. Oh, kurang aktif atau dia ngobrol seperti itu. Bisa diceritakan Ibu di sini Ibu mengajar pelajaran bahasa Indonesia itu seperti apa? Bisa Eh, sedikit di-sharing ya? Ya, jadi pada waktu itu memang saya menyuruh anak-anak untuk membuka bukunya sesuai apa namanya materi yang akan disampaikan hari ini gitu, hari tersebut. Dan kemudian saya juga menjelaskan di depan kelas. Kemudian saya ajak anak-anak untuk bertanya jawab gitu. Kira-kira dari apa namanya bacaan yang mereka baca, mereka sudah membuat pertanyaan seperti itu sih Pak. Ya, dari buku ya, buku teks, kemudian Ibu ya. Betul. Ya. Terus bagaimana Ibu respon dari anak-anak terhadap apa yang Ibu terapkan itu? Eh, Apakah mereka ada antusias apa ada beberapa sebaliknya sih, atau bagaimana? ya itu ada beberapa anak sih ya, nggak banyak sih, paling satu dua gitu yang merespon aktif ya, itu lagi aja anaknya gitu yang mau diajak bertanya jawab tuh. Namun sebagiannya lagi ya pasif dan tidak bersemangat. Jadi seperti itu permasalahannya ya. Iya, Anak-anak tidak aktif saat pelajaran sehingga banyak yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, sekarang Bu Cucu kan sudah tahu akar permasalahannya. Lalu upaya apa yang akan Ibu Cucu lakukan? eh, selama ini sih upaya yang sering saya lakukan ya sebelum tenggat waktu tugas tersebut dikumpulkan, saya selalu mengingatkan di WA grup anak-anak gitu, untuk ataupun juga di grup orang tua, karena kan udah kelas 6 mereka juga punya grup sendiri. Saya suka mengingatkan gitu bahwa besok ada tugas bahasa Indonesia yang harus dikumpulkan ya, dan itu juga saya suka minta bantuan orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya bahwa besok ada PR bahasa Indonesia yang harus dikumpulkan. Iya. Jadi Ibu sudah mengingatkan ya, Betul. tapi hasilnya masih tetap sama ya, walaupun sudah diingatkan. Nah, tadi juga Bu Cucu itu bercerita pada waktu pembelajaran menggunakan metode cerita serta tanya jawab Bu ya, dan hanya beberapa anak saja yang aktif ya. Mungkin Bu Cucu ingin merubah metode sesuai dengan kemampuan anak dalam menyerap materi, mungkin ada metode yang lain seperti itu yang pernah atau yang Ibu pahami selain dari tanya jawab. Oh iya ya, kenapa saya nggak kepikiran ya untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik serta menggunakan media pembelajaran ya. Memang sih kadang suka rada-rada ribet ya kalau harus menggunakan media pembelajaran apalagi yang interaktif ya. Tapi Iya, iya bisa sih, nanti saya akan mencoba menerapkan metode pembelajaran yang menarik. ya. Itu tadi yang Ibu sampaikan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik itu adalah upaya yang bagus Ibu ya. Eh,
Mungkin dari situ, murid-murid akan menjadi lebih paham dan akan sedikit lebih aktif Iya ketimbang betul, metode yang sebelumnya. betul. Eh, apa namanya? Mungkin selama ini metode pembelajaran yang saya gunakan itu memang membosankan ya dan belum berpihak kepada siswa ya Pak ya. Ya benar Bu, langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat ya untuk berpihak kepada murid itu kita memang harus mengetahui kebutuhan murid, kemudian menyediakan apa-apa saja atau apa ya istilahnya memberikan apa yang murid butuhkan. Itu Oke, Bu, syukurlah setuju sekali. ya syukurlah sekarang saya menjadi lega ya Pak ya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Ya, kira-kira kapan Ibu ini akan dilaksanakan Insya menggunakan Allah metode yang baru? saya akan melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan cara menyiapkan beberapa media pembelajaran serta metode yang bervariatif itu secepatnya ya. Kemudian juga saya akan mengikuti beberapa pelatihan untuk meningkatkan pengembangan diri saya dalam pembelajaran selama ini. Iya, sangat bagus sekali Bu ya secepatnya. Nah kemudian Ibu ada yang akan terlibat tidak Bu dalam nanti aksi Ibu itu? Siapa yang akan terlibat? eh yang terlibat sih ya udah jelas saya, kemudian nanti ada rekan sejawat saya juga yang mungkin nanti bisa untuk melihat bagaimana apakah pembelajaran di saya yang saya lakukan setelah saya mengganti metode pembelajaran apakah ada perubahan, mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat itu Pak. Iya. Baik kalau seperti itu Ibu. Jadi Ibu sekarang sudah menemukan sendiri ya solusinya untuk tadi dari permasalahan murid yang kadang-kadang terlambat mengerjakan soal atau mengumpulkan tugas dengan cara mengganti metode yang lebih bervariasi. Iya Ya, gitu Pak. Terima kasih banyak ya ya, Pak ya sudah mendengarkan permasalahan saya dan juga saya juga merasa lega dan saya mendapatkan ide selama berbicara dengan Bapak. iya. Sama-sama Ibu. Semoga ada apa berhasil ya dalam melaksanakan metode barunya. Semangat Bu Cucu. Amin. Semangat Pak.